Halo, Halo, perkenalkan kami dari kelompok 11 mata kuliah Sistem Operasi. Saya Rahmat Wahyu. dan saya Rasidin Najis. Di sini kami akan membawakan tutorial program cara membuat program sederhana menggunakan PowerShell dengan tema yang kami angkat yaitu tentang perhitungan pemajakan atas tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Selamat menyaksikan. Oke, di sini akan menjelaskan pertama-tama itu untuk menjelaskan tentang program Windows PowerShell. Di sini program Windows PowerShell itu bisa diartikan sebagai lingkungan dari suatu baris perintah atau script yang dikembangkan oleh pembuatnya yaitu Microsoft yang dimungkinkan untuk dapat membantu melakukan administrasi atau otomatisasi dari tugas yang akan kita lakukan pada sistem operasi berbasis Windows. Nah, di sini tuh di program Windows PowerShell itu memiliki fitur utama. Fitur utama dari Windows PowerShell itu sendiri yang pertama adalah scripting. Dan yang kedua ada pemanggilan perintah, pengelolaan sistem, manipulasi objek, dan terintegrasi dengan .NET. Di mana scripting ini digunakan untuk menulis dan menjalankan script untuk melaksanakan tugas-tugas yang secara berulang untuk bisa mendapatkan efisiensi waktu. Lalu yang kedua fiturnya itu pemanggilan perintah. Pemanggilan perintah ini digunakan untuk menggunakan perintah built-in atau perintah dari aplikasi lain secara langsung dari PowerShell. Yang ketiga itu adalah pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem itu adalah mengelola konfigurasi, file, dan layanan pada sistem operasi Windows. Yang keempat adalah manipulasi objek. Manipulasi objek di sini itu sebagai mengelola objek yang meliputi ada file, ada directory, ada register, dan masih banyak lagi di perintah PowerShell itu. Lalu yang terakhir itu adalah terintegrasi dengan .NET. Di sini menggunakan kemampuan .NET atau .NET Framework untuk memperluas fungsionalitas PowerShell. Selanjutnya adalah akan membahas kelebihan utama dari PowerShell. Kelebihan utama dari PowerShell itu fleksibilitas. Kenapa fleksibilitas? Karena PowerShell itu dapat mengelola sistem operasi, aplikasi, dan juga sumber daya lainnya. Yang kedua, kelebihannya otomatisasi. Otomatisasi di sini adalah memungkinkan pengotomatis dari tugas-tugas rutin yang kita kerjakan dan melakukannya pengulangan dengan script yang ada. Yang ketiga adalah kelebihannya integritas. Integrasi dapat memanggil perintah dari aplikasi lain dan mengintegrasikannya dengan aliran kerja yang ada. Yang selanjutnya kelebihannya adalah pemahaman yang konsisten. Diperlukan pemahaman yang konsisten untuk menggunakan sintaks yang konsisten dan mudah dipahami oleh penggunanya. Selanjutnya adalah kelebihan utamanya adalah pengelolaan sistem. Pengelolaan sistem di sini adalah menyediakan perintah yang sangat kuat untuk mengelola sistem operasi berbasis Windows. Di sini kami akan melakukan pembuatan sebuah program sederhana menggunakan Windows PowerShell ini dengan di sini penggunaannya itu contohnya itu bisa administrasi sistem, otomatisasi tugas, manipulasi data, administrasi aplikasi, dan pengelolaan cloud. Di mana dalam administrasi sistem ini bisa membuat, mengkonfigurasi, mengelola pengguna, grup, kebijakan keamanan, dan juga lainnya. Otomasi tugas itu contohnya seperti mengeksekusi tugas rutin seperti pencadangan, pemantauan sistem, pemeliharaan rutin, dan lainnya. Sedangkan di manipulasi data itu mengelola dan menganalisis data dalam bentuk file teks atau dalam bentuk CSV atau format lainnya. Selanjutnya ada administrasi aplikasi, di mana administrasi aplikasi ini gunanya untuk mengelola suatu aplikasi seperti SQL Server, Active Directory, SharePoint, dan lainnya. Sedangkan pada pengelolaan cloud itu contohnya mengelola sumber daya cloud seperti contohnya ada di Azure melalui modul PowerShell. Di sini kami akan membahas studi kasus sederhana menggunakan PowerShell. Nah, di sini sebelumnya kita akan membahas manfaat programnya itu dari studi kasus yang kami telah buat. Manfaat program ini yaitu membantu menghitung PPh TKI berdasarkan status mereka sebagai wajib pajak luar negeri atau dalam negeri. Dengan menggunakan program ini, perhitungan PPh atas tenaga kerja Indonesia menjadi lebih efisien dan akurat sesuai dengan kondisi dan aturan perpajakan yang berlaku. Lalu di sini berarti kita akan langsung masuk ke latar belakang programnya. Nah, di sini latar belakang program. Sebelum kita masuk ke latar belakang program, kita ini mengambil tema tentang pemajakan
perhitungan pemajakan dari tenaga kerja Indonesia yang dia posisinya itu bekerja di luar negeri dengan kondisi nanti yang akan kami bahas dirinci di dalam programnya. Di sini latar belakang programnya itu yang pertama menghitung pemajakan tenaga kerja Indonesia atau disebut dengan TKI yang bekerja di luar negeri berdasarkan lamanya bekerja. Di sini lamanya kerja itu kami bisa dapatkan data ini sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku yang ada. Di sini memiliki dua kondisi di mana tenaga kerja Indonesia ini yang bekerja di luar negeri bisa dikenakan pajak. Yang pertama itu berdasarkan kondisi pertama, yaitu kondisinya bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari, dan juga kondisi kedua itu TKI bekerja di luar negeri tidak lebih dari sama dengan 183 hari. Maka di sini dengan menghitung penghasilan yang diperolehnya dengan acuan penghasilan tadi dan namanya bekerja yang dimasukkan oleh pengguna. Selain itu program juga enggak, berarti ulang aja dari latar belakang ya, nanti di crop aja ya. Kayaknya gue lagi ntar. Jangan dimatiin udah. Iya, enggak dimatiin ini juga enggak. Maksudnya dari sini aja enggak apa-apa kan? Ya. Ulang lagi dari sini ya, lupa sih tadi. Jadi di sini kami akan mengambil studi kasus latar belakang programnya dengan temanya itu menghitung pemajakan dari tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri atau dia posisinya di Indonesia tapi mendapatkan penghasilannya dari luar negeri. Ini tuh Gimana? Gua enggak tahu. tadi bagian tadi. Jangan di stop, biarin. Entar. Oke. Oke, di sini latar belakang program. Latar belakang program di sini kita mengambil tema tentang penghitungan pemajakan TKI tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Yang pertama, dari penghitungan perpajakannya itu kita memiliki kondisi, yaitu berdasarkan lamanya bekerja. Dari berdasarkan lamanya bekerja, kita memiliki syarat nih. Syaratnya itu ada dua kondisi. Lamanya bekerja dari dua kondisi ini. Kondisi yang pertama yaitu tenaga kerja Indonesia ini bekerja di luar negeri lebih dari 183 hari. Lebih dari 183 hari itu di dalam peraturan perpajakan ini bisa disebut dengan wajib pajak luar negeri. Terus kondisi kedua yang berdasarkan lamanya di kondisi kedua, tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri tidak lebih dari 183 hari atau kurang dari 183 hari. Dalam undang-undang perpajakan, ini biasa disebut sebagai wajib pajak dalam negeri. Nah, setelah kita mengetahui si tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini berdasarkan namanya, kita dapat bisa menghitung dengan menghitung penghasilan yang diperolehnya. Dengan acuannya itu sebagai ada penghasilannya, ada lama bekerjanya, dan juga nanti akan dimasukkan oleh pengguna yang bersangkutan. Lalu setelah itu program akan menampilkan hasil dari perhitungan yang ada tadi dalam bentuk jumlah PPh yang terutang dan jumlah kredit pajak yang telah dilakukan. Jadi nanti setelah si pengguna tadi menginputkan data misalnya nanti ada nama, ada paspor dan lain-lain, nama kerjanya, nanti setelah diinput nanti di tampilan kita akan langsung menampilkan penghitungan pajaknya itu langsung hasil jumlah PPh yang terutang dan jumlah kredit pajaknya yang telah dilakukan. Tapi dalam logika perhitungannya nanti kami akan masukkan dalam pembuatan program PowerShell-nya itu sendiri. Oke, lanjut kita akan masuk ke, jadi dalam latar belakang tadi itu nanti kita akan membuat programnya itu dalam bentuk CRUD. CRUD itu sendiri ada create, read, update dan delete, dimana nanti kita akan menambahkan, bisa juga melakukan update data dan juga menghapus data, ataupun kita akan coba menampilkan saja. Lanjut, di dalam programnya juga nanti kita akan membuat atribut. Nah, atribut yang kita gunakan di sini ada berupa nomor paspor, nama, alamat, lama bekerja, dan penghasilan. Di mana dalam atribut nomor paspor, nama dan alamat dan nama bekerja dan penghasilan di sini. Nomor paspor di sini sendiri itu adalah identifikasi nomor unik untuk setiap TKI yang ada, dan juga di sini nama itu adalah nama lengkap dari TKI-nya itu. Yang ketiga ada alamat. Alamat si TKI itu berada sekarang dan namanya bekerja si TKI itu di luar negeri berapa lama, dan nanti dia akan mendapatkan penghasilan. Penghasilan di sini adalah, jadi misalnya tadi lama bekerjanya kita udah mengetahui, di sini penghasilannya itu berdasarkan penghasilan dari lama bekerjanya tadi. Kita lanjut ke kondisi wajib pajak.
di sini ada kondisi wajib pajak. Kondisi wajib pajak tadi kan ada dua, ada wajib pajak dalam negeri dan luar negeri. Di sini kita akan membahas terlebih dahulu wajib pajak luar negerinya dulu. Di mana wajib pajak luar negeri tadi itu lama bekerjanya itu lebih dari 183 hari. Dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, apabila wajib pajaknya itu bekerja lebih dari 183 hari dari wajib pajak dalam negerinya, maka dia itu nanti tidak dikenakan PPh di dalam negeri yang bersangkutan. Berarti nanti dia itu kenapa tidak dikenakan PPh? Karena dia akan dikenakan PPh-nya itu di negara yang bersangkutan. Misalnya dia itu bekerja 183 hari di Malaysia, sedangkan dia posisi domisilinya itu waktu itu adalah di Indonesia, maka nanti dia akan dikenakan PPh perpajakannya di Malaysia itu sendiri dan menggunakan peraturan sesuai dengan perpajakan si Malaysia tadi. Maka di Indonesia atau di dalam negeri maka tidak terutang PPh, maka di sini adalah PPh terutangnya 0 dan kredit pajak yang terutangnya juga 0. Kredit pajak itu sendiri adalah jadi setelah kita PPh terutang kita membayarkan pajak, nah nanti kita bisa melaporkannya. Nah dilaporkannya itu kayak kita bisa mengurangkan dari total PPh terutang lagi yang ada nantinya sesuai dengan pasal 1 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 2 per PJ per 2009. Lalu yang kedua adalah kondisi wajib pajak dalam negeri. Nah, kondisi wajib pajak dalam negeri ini sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan nomor 36 tahun 2008, yaitu merupakan wajib pajak dalam negeri yang berdasarkan lamanya kerja itu kurang dari 183 hari. Misalnya dia bekerjanya 180 hari atau pokoknya yang kurang dari 183 hari, maka dia nantinya akan dikenakan PPh-nya sesuai dengan wajib pajak dalam negeri.